kembali dalam renungan HKBP Sola Gracia Resort Kayu Mas untuk hari Kamis tanggal 3 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita untuk hari Kamis ini tertulis dalam Yesaya pasalnya ke-60 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tidak ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pernahkah kita melihat pelangi? Kami rasa hampir semua kita, umat manusia, pernah melihat pelangi. Ya, pelangi selalu datang setelah hujan. Ini mau membuktikan kepada kita bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Ketika Tuhan memberikan hujan, Dia juga memberikan kecerahan, bahkan kecerahan yang berwarna-warni setelah badai datang kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, demikian juga dengan kehidupan orang Israel pada waktu itu. Ketika mereka dalam masa pembuangan, akhirnya tiba dan keluar dari pembuangan. Mereka meratap atas kehidupan dalam masa pembuangan. Mereka merindukan adanya sebuah penyelamatan dan pemulihan pada waktu itu. Coba kita bayangkan, kita menjadi seorang budak yang diberikan pekerjaan di luar dari jam kerja. Bahkan dilakukan diskriminasi karena dianggap kita bukanlah orang di dalam. Bahkan dianggap sebagai budak yang harus mengerjakan dan juga melakukan apa yang disuruh oleh tuannya. Mereka tidak merasa merdeka, tetapi mereka merasa hidup mereka terhimpit, tersakiti, dan tertekan ketika di dalam pembuangan. Oleh karena itu, Nabi Yesaya di dalam firman Tuhan kita hari ini mengingatkan mereka melalui kehidupan Nabi Yesaya. Allah menyuruh Nabi Yesaya mengingatkan bangsa itu untuk tetap menunggu dan bersabar. Allah berjanji untuk memulihkan. Allah berjanji menjadi penerang dan membawa selamat. Dan Allah juga tidak akan meninggalkan mereka dalam keadaan apapun. Ini merupakan janji Allah kepada setiap jemaat Tuhan, bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Tuhan pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, seperti pelangi yang datang setelah hujan, demikian juga setelah pembuangan Allah akan segera memulihkan, Allah akan segera memenangkan, bahkan Allah akan segera memberikan jalan keluar kepada penindasan-penindasan, tekanan-tekanan kepada bangsanya, dan Allah akan menyelamatkan. Hanya kita disuruh untuk menunggu dan bersabar. Biarlah Tuhan bekerja, biarlah Tuhan memulihkan, biarlah Tuhan menolong, sehingga waktu Tuhan itu baik adanya. Kita hanya disuruh untuk terus berjuang, kita hanya disuruh untuk terus bertahan, kita hanya disuruh untuk selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, taat di dalam Tuhan. Karena di dalam setiap pencobaan, di dalam setiap tekanan, di dalam setiap kebinasaan dan keruntuhan pada waktu itu, Tuhan bersama dengan kita, bersama dengan bangsa itu. Sehingga mau diajarkan kepada kita, Bapak, Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya yang datang memohon dan meminta
Tuhan akan memberikan kemudahan. Hanya kita disuruh untuk bersabar, tetap berkarya di dalam Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan kita di dalam kehancuran, bahkan di dalam peperangan, bahkan di dalam kesakitan, bahkan juga di dalam tekanan. Oleh karena itu, datanglah kepada Dia. Hai engkau yang memiliki jiwa yang tertekan, Tuhan akan memulihkan. Amin, kita berdoa. Allah yang berkuasa, terpujilah nama-Mu untuk kasih setia yang Kau berikan sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kami ingin selamat di dalam tekanan, di dalam pencobaan, di dalam kebinasaan. Kami mau bersabar, kami mau taat, kami mau bertahan sampai kepada akhirnya. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, agar di dalam setiap kesempatan, ketika kami kecewa Tuhan akan memulihkan, ketika kami sakit Tuhan akan menghibur kami, dan di dalam keadaan tertekan frustasi, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Mu, agar kami kembali dipulihkan di dalam Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami mau berkarya untuk-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.